Grafologinya jadinya S1 grafologi? Grafologi itu tidak ada S1-nya kalau di Indonesia. Ibu grafologinya mana? Saya belajar pertama dari Amerika. Pertama dari Pak Sapta Dwi Kardana, itu dosen saya di HI, Unpar. Kemudian saya melanjutkan ke Amerika, belajar di bawah mentor Silalo. Saat ini beliau salah satu figur di Amerika, dianggap figur nomor 1 ya untuk grafolog karena Grafolog. dia Apa beda psikologi dengan grafologi? Psikologi lebih besar, payung ilmu. Grafologi itu salah satu metode assessment yang unik karena tidak membutuhkan alat. Dalam tanda kutip. Kalau secara profesi 14 tahun saya grafologi, Pak, dan saat ini saya satu-satunya warga negara Indonesia yang mempunyai license global. Nah, hubungan saya dengan orang tua dulu tidak harmonis. Akhirnya lewat grafologi saya jadi mengerti, oh saya seperti ini. Ibu termasuk yang broken home dong seperti mereka dulunya. Artinya gini loh, secara personality, saya bukan mengungkit masalah ibu. Secara personality, ibu itu ada kesamaan emosi dengan anak-anak yang kemarin mengikuti pendidikan kebangsaan. Ya, kalau mendengarkan curhatan mereka nggak betah di rumah karena orang tua berkonflik terus. Analisis terhadap perilaku manusia melalui ekspresi gestur grafis. Ketika saya membantu Polri, Pak, untuk menganalisa kasus-kasus, kan saya sebaiknya tidak tahu siapa pemilik tulisan tangan ini sehingga tidak ada manipulasi emosi ya, seperti takut, kasihan dan lain sebagainya. Selama ini ibu berarti bekerja di Mabes. Secara umum anak-anak ini mengalami problem emosionalnya babak belur, Pak, mayoritas. Kalau dari tulisan tangan hanya tahu bisa terjadi seperti ini karena lingkungan. Pendidikan yang kemarin saya lakukan itu dengan sebuah tuduhan. Tuduhannya itu gerakan yang sporadis, absurd, tidak memiliki landasan filosofi pendidikan, apalagi malah dimasukin barak militer, malah dia nanti memiliki tingkat emosi yang besar karena militer itu begini. Nah, apa yang ibu lakukan sebagai seorang yang punya license global yang sebenarnya terjadi, dan kemudian apakah benar stigma yang dibangun lewat para pengamat itu? Kalau dari kacamata ilmu grafologi tentang, tanpa saya melihat anak-anaknya, karena Ibu Cassandra menggunakan metode interview dan alat-alat psikotes gitu, saya dengan alat grafologi saya. Dari alat grafologi yang saya lihat, mereka itu tidak mayoritas ya, 80-70% itu tidak memiliki fondasi yang kokoh. Manusia itu kan berpikir, merasa, bertindak, Pak. Itu harus selaras. Gitu. Yang utama menonjol yang saya lihat adalah keharmonisan dengan diri sendiri itu tidak ada. Bahwa mayoritas mereka itu belum mendapatkan figur ayah dan figur ibu, gitu ya. Jadi mungkin ayahnya ada, ibunya ada, tapi figur ini, peran ini jalan atau tidak?